Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngopinya sedap. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau bahas topik apa? Sebentar dulu ini. Oh iya, kopinya apa? Kopinya adalah kopi dari Glik ya, Mang Odong. Kopi dari Glik. Sedap. Ini ada rasa nati-natinya gitu ya. Sebentar. Saya harus bereskan sebentar ya, mejanya agak sedikit berantakan sedikit ya, sebentar. Ntar saya pause dulu ya sebentar. Baik, mejanya udah agak rapi sedikit, masih ngopi-ngopi lagi. Saya mau bahas soal ini ya, pendidikan atau sekolahan atau kuliah ketika zaman pandemi ini. Yaitu zaman sekolah dari rumah atau kalau kerja work from home ya. Zaman pandemi COVID ini sekolah terpaksa harus dilakukan dari rumah online. Saya sendiri sebetulnya suka dengan sekolah online karena dari dulu dari sejak tahun 90 sekian lah gitu ya, saya online kan semua materi kuliah saya online kan, tapi kuliahnya belum terjadi online. Kuliah terjadi online saya lupa ya tahun kapan, tapi saya mulai ngajar online sejak di ITB juga saya udah mulai ngajar online. Karena ITB kan mulai punya 2 kampus ya, yang di Jatinangor dan di Ganesha. Nah, saya berada di Ganesha, mahasiswa saya di Jatinangor. Itu udah. Terus ada satu lagi mahasiswa saya di sana ya, di dekat Jakarta, sebuah kota dekat Jakarta gitu ya. Itu juga online juga ya. Nah, saya suka online lengkap dengan ininya ya, tidak menghabiskan waktu, menurut saya efisien, efektif dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita lihat ya, kan semuanya dipaksa untuk online. Online itu membutuhkan kedewasaan dari sisi siswanya. Jadi kalau siswanya tidak dewasa agak parah. Hal yang sama nih kemarin saya ditanya oleh seorang teman saya tentang culture masih terkait ya, culture di Indonesia. Yaitu orang Indonesia atau mungkin Asia secara umum ya, itu adalah sungkan kalau bertanya. Kalau ditanya ada pertanyaan pada diem semua. Nah, ini masalah utama kalau kita dalam mengajar online ya. Ini keluhan dosen tuh atau guru tuh begini. Kita tidak tahu status dari sang siswa. Misalnya siswa ada di kelas gitu ya. Nah, repotnya adalah karena siswanya itu kebanyakan tidak menghidupkan kamera, maka kita tidak tahu apakah siswanya itu mendengarkan atau kita tidak tahu bahkan bahwa siswanya itu ada di sana. Apakah kita hanya berbicara kepada akun yang ditinggal tidur lagi, kan bisa juga ya. Itu yang kita belum tahu ya. Itu tadi yang saya sebut kedewasaan itu. Nah, repotnya Pak, nanti mahasiswanya kalau nggak ngerti, nggak ini menyalahkan guru atau dosennya. Padahal mahasiswa atau siswa sudah diberi kesempatan nanya, tapi mahasiswanya atau siswanya tidak nanya. Ini saya susah kali ya, mahasiswa-siswa saya ambil sama semua ya, mahasiswa atau siswa sama ya, tidak menanya. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan nggak nanya, terus nanti udah lewat mungkin 2 pertemuan baru pusing. Kan kenapa nggak nanya gitu ya? Di awal-awal dan diberi guru yang baik selalu memberikan kesempatan nanya. Jadi kita punya masalah nih dalam pendidikan online, masalah besar yaitu hubungan antara guru dengan siswanya itu tidak terjadi. Untuk beberapa kelas dengan mahasiswa yang relatif lebih senior ya, kelas saya itu berjalan baik karena mahasiswanya merasa penting ya. Dia merasa mahasiswa itu merasa punya value ya. Dia menghabiskan waktunya, dia membayar untuk kuliah untuk ketemu saya. Sehingga kalau dia ketemu saya dia nanya. Jadi dia nanya karena dia tahu ini rugi kalau saya nggak nanya gitu. Sementara mahasiswa yang lain mungkin nanti bisa dibelajar sendiri atau apa atau nggak peduli ya sebetulnya kuliahnya itu hanya sekedar kuliah. Nah, mahasiswa yang sudah dewasa yang banyak bertanya tadi ini menurut saya yang akan banyak mendapat manfaat. Tetapi sebagian besar dari mahasiswa tidak demikian kan ya. Saya ngajar mahasiswa yang S2 ya mungkin kalau sekarang kayak saya S2-nya lebih banyak ya daripada S1-nya. Secara angka, secara numbers ya mungkin sama ya. Tapi kalau saya lihat ya dari segi kedewasaan tentu saja mahasiswa yang lebih tua ya, yang S2 tuh lebih dewasa. Yang itu yang memang sedikit mengecewakan ya. Padahal kalau dipikir-pikir saya ngajar di ITB ya. ITB itu kan mahasiswanya menurut saya mahasiswanya cerdas-cerdas ya. ITB gitu loh ya. Tetapi secara cultural juga tidak diberikan pengantar itu.
Maka menurut saya, ya tadi kita sudah melihat masalah itu, maka kita harus memberikan pengantar cara belajar online. Nah ini harus ada, ya. Itu kayak tiba-tiba orang dikasih motor suruh jalanin motor. Kalau nggak belum pernah naik sepeda, belum pernah naik apa, kasih motor. Motornya Ducati yang balap itu, wah itu pasti nabrak hancur-hancurannya. Jadi ini uh, kayaknya ini motor lewat dulu. Itu tadi yang harus dipelajari ini. Jadi kayaknya kita harus ada pelajaran untuk ini ya, bagaimana cara belajar online ya, daring. Nah, jadi dua hal tadi ya. Ini keluh kesah dosen yang itu kedua itu. Satu solusinya adalah memaksa mahasiswa untuk menyalakan kamera. Saya sudah melihat beberapa dosen ya yang melakukan itu. Jadi saya ada di kelas apa, saya lihat dosen bilang saya mau mahasiswa nyalain kamera. Kalau mahasiswa nggak nyalain kamera saya nggak mengajar. Good for them ya. Bagus, ternyata benar itu. Nah, mahasiswanya sering banyak alasan. Wah ini kameranya nggak jalan lah, sinyalnya jelek. Yang sering kali betul, karena di Indonesia ini biar gimana pun juga digital divide itu masih real ya, masih real. Internet lambat tuh masih real di Indonesia. Internet mahal masih ada ya, di kota besar pun demikian, apalagi kota kecil ya. Jadi kalau Anda ikut online, kalau misalnya nggak pakai internet provider yang gelondongan gitu, mungkin sekali ikut ngabisin berapa, 5.000 rupiah, 10.000 ya kalau sekali kuliah ya, sekali masuk kelas deh. Yang mana itu mahal menurut saya juga ya. Tergantung sih mahal murah. Kalau menurut saya itu sebenarnya murah ya, tapi kalau saya memportretkan sebagai siswa mahal. Karena dia masuk kelas berapa kali ya sehari, berarti 5.000. Ya lama-lama mahal juga ya, habis juga ya. Makanya harus invest di internet yang unlimited ya, nggak ada itu. Ya itulah, harus disediakan budget juga internet itu. Jadi infrastrukturnya ini juga digital divide masih ada, jadi infrastruktur harus dibenahi. Sehingga memungkinkan siswa itu untuk interaktif dengan kita. Jadi kita harus melihat siswa itu online. Dalam visinya dulu di NTT Docomo juga gitu ya. Ketika dia ngajarin online, ini visi NTT Docomo tentang dunia di tahun 2000 berapa gitu ya. Ini visinya dibuat tahun 2003 atau 2005 gitu ya. Dia melihat 5-10 tahun ke depan dia gitu, melihat orang belajar lebih advance daripada kita. Tapi semuanya on cam ya, semuanya. Bahkan mereka berdiri di depan kayak cermin, dia ngobrol atau apa gitu ya. Ngelihatannya. Nah itu dia ya. Jadi salah satu solusinya on cam ya, internet kencang, murah gitu ya. Kemudian di sisi lain juga mungkin ini ya, interaksinya itu gimana cara melakukan interaksi untuk melihat bahwa siswa itu iya atau enggak. Saya biasanya nanya juga, kalau paham kasih jempol. Saya supaya terus mahasiswa kasih jempol. Itu untuk memastikan ada orang di sana, meskipun nggak ada kamera nyalain. Pasti kalau on jempol kan masih bisa ya, jempol. Kalau nggak nangis gitu ya. Jadi kita bilang oke, continue. Nanti orang siswa bilang continue. Jadi misalnya dari 35 siswa 32 ngatakan oke. Yang 3 gimana? Nah, bisa ditanyain yang 3 itu. Mungkin internetnya putus atau apa, atau ada pertanyaan atau apa ya gitu. Jadi dilakukan dengan cara gitu ya, interaktifnya. Secara teknologi ini memungkinkan untuk kita bisa lebih interaktif, bisa melihat gitu ya. Saya bisa ngelihat mahasiswanya atau siswanya sedang apa gitu ya. Kalau perlu malah seharusnya saya harus bisa ngelihat desktopnya ya. Tadi barusan minum kopi dulu ya, ntar. Ya kalau perlu kita kasih akses ke ini ya, layarnya siswanya juga untuk tunjukin bahwa apa sih yang ada di layar kamu juga gitu, jadi kita bisa lihat. Ya kan kalau dari segi teknologi mungkin kan kita si student itu share environment-nya ke kita untuk dilihat sama gurunya ya. Tuh ngeliat nih mahasiswanya memperhatikan kita atau main game atau apalah gitu ya. Tapi balik lagi ya. Ini kita masih punya masalah dalam sekolah daring. Ini keluhan dari guru atau dosen. Nanti silahkan ya dari siswa saya minta balikan kenapa demikian gitu ya. Kenapa ini tadi selain alasan yang obvious tadi ya, nggak ada sinyal, internet jelek, kamera rusak atau apa gitu ya. Atau ada ide lain lagi ya, yang gimana ini masalah pendidikan persekolahan atau perkuliahan ini bisa menjadi lebih baik. Minta saran kepada anda semua ya gitu ya. Saya mau ngabisin kopi lagi, tinggal dikit lagi. Aduh ini ya. Jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.